Yang pertama sebesar atau seberat 8 gram. Kemudian ada juga bekas ganja yang sudah dilinting, yang sudah dihisap. Dari perbuatan yang dilakukan dua orang ini sebagai tersangka dengan persangkaan pasal terhadap saudara AJ pasal 114 ayat 1 subsidiar 111 ayat 1 subsidiar 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Berapa? Ajan dulu Pak. Dimasukin. Bismillah. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang saya hormati, mohon maaf terlambat karena tadi ada yang harus ditunggu. Baik, pada siang hari ini kami dari Polres Metro Jakarta Selatan akan menyampaikan rilis terkait pengungkapan penyalahgunaan tindak pidana narkotika jenis ganja, yang sebenarnya ini merupakan keprihatinan buat kita bersama, di mana salah satu pelaku dalam penyalahgunaan tindak pidana narkotika ini merupakan public figure yang seharusnya bisa memberikan contoh kepada masyarakat untuk bisa berbuat baik, bahkan untuk bisa menghindari dari bahaya narkotika. Dan ini tentunya nantinya jangan sampai menjadi contoh buat masyarakat yang lain dalam pelanggaran terhadap tindak pidana ini. Jadi pelanggaran ataupun pengungkapan ini bermula dari adanya laporan masyarakat yang menginformasikan kepada kami bahwa ada informasi orang yang mencurigakan yang berada di dalam atau di kantor studio musik di daerah Pancoran. Dan dari informasi tersebut kemudian tim melakukan penyelidikan dan melihat ada seseorang yang dengan gerak-gerik mencurigakan keluar masuk kamar mandi, dan kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dari tangan yang bersangkutan. Kemudian ditemukan barang bukti berupa ganja. Dari informasi ataupun penangkapan yang dilakukan terhadap laki-laki pertama atas nama AJ tersebut, kemudian petugas mengembangkan dan diperoleh keterangan bahwa barang tersebut milik saudara RS, sehingga kami kemudian melakukan pengembangan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap saudara RS yang juga berada tidak jauh atau masih di dalam lingkungan studio tersebut. Kemudian dari proses yang kami lakukan terhadap saudara RS ini, kami kemudian melakukan pengembangan dan kemudian didapatkan juga barang bukti lain. Jadi apa yang dilakukan oleh RS ini adalah selama ini melakukan pemesanan narkotika melalui asistennya atas nama AJ tersebut, dan ini sudah berlangsung beberapa kali dan kemudian dilakukan penangkapan. Dari barang bukti yang kita temukan, maka penyidik menemukan adanya barang bukti berupa yang pertama ganja dalam paket
Yang pertama sebesar atau seberat 8 gram. Kemudian ada juga bekas ganja yang sudah dilinting yang sudah dihisap. Dari perbuatan yang dilakukan oleh tersangka ini, kemudian penyidik menetapkan kedua orang ini sebagai tersangka dengan persangkaan pasal terhadap saudara AJ pasal 114 ayat 1 subsidiar 111 ayat 1 subsidiar 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Sedangkan untuk tersangka RS disangka pasal 114 ayat 1 subsidiar 127 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun penjara. Dan tentunya ini menjadi keprihatinan kita semua, mudah-mudahan ini tidak ditiru oleh masyarakat lain. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Alasan RS memakai apa, Pak? Alasan RS memakai, Pak? Ya, jadi tersangka ini karena memang selama ini banyak beban pikiran, ya dia berusaha mengalihkan, tapi mengalihkan dengan cara yang salah. Ini dengan cara menggunakan narkotika. Diketahui kan RS ini bukan yang pertama kali ditangkap terkait ganja ya Pak. Jadi sudah diketahui belum sih Pak dari pemeriksaan waktu kemarin sudah berapa kali kalau dalam terakhir kan tahun 2015 ditangkap. Nah berarti sejak penangkapan dia mulai menggunakan ganja lagi. Lalu kemudian dari mana ganja ini didapatkan, apakah sama dari yang tahun 2013 dan 2015 pasokan barangnya atau bagaimana? Ya, jadi berdasarkan data yang kami miliki memang saudara RS ini bukan kali ini ya tersandung masalah yang sama, dan tentunya ini juga menjadi tugas kami untuk melakukan pendalaman terhadap asal barang tersebut, karena memang saat ini yang kami dapatkan ini yang bersangkutan melakukan pemesanan barang melalui saudara AJ. Nah, ini juga masih terus kami lakukan pendalaman apakah ada keterkaitan dengan kasus-kasus sebelumnya. Demikian. Masih kami dalami karena memang waktunya kan rentangnya cukup lama dengan kejadian yang sebelumnya. Ini masih kami lakukan pendalaman, kami lakukan pemeriksaan terkait dengan kapan dia mulai kambuh lagi menggunakan narkotika tersebut. Ya, satu lagi terakhir. Bekas pakai itu, Pak. Itu apakah ada kemungkinan RS menggunakan di studio itu atau gimana, Pak? Ya. Apa bersama dengan AJ atau gimana? Jadi memang sebagai asisten AJ diperintahkan oleh RS untuk mempersiapkan barang-barang tersebut, termasuk dalam hal ini untuk melakukan penggelintingan. Nah, kemudian selesai dilakukan persiapan, barang tersebut akan diserahkan juga kepada saudara RS. Jadi memang penggunaannya ya di sekitaran atau seputaran studio tersebut. Ya, demikian rekan-rekan. Pak, ada indikasi RS jualan juga nggak sih, Pak? Ya, tentunya segala kemungkinan akan kami dalami, ya termasuk dengan pihak-pihak lain yang mungkin mengetahui ataupun mungkin juga melakukan pembiaran terhadap tindak pidana ini. Tentu akan kami mintain keterangan dan akan kami dalami apakah ada keterkaitannya atau tidak. Demikian rekan-rekan, terima kasih. Sekali lagi pesan dari kami, ini suatu contoh yang tidak patut untuk ditiru. Mudah-mudahan kita masyarakat Indonesia khususnya generasi muda bisa terhindar dari penyalahgunaan narkotika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.